Mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk memuji Dia. Kini dan selamanya. Amin. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, apakah kita mengasihi Tuhan? Jika jawabnya ya, maka apakah buktinya? Apakah setiap minggu saya pergi ke gereja? Atau mungkin saya sudah terlibat dalam suatu pelayanan? Atau mungkin ada yang menjawab bahwa saya adalah penyumbang dana terbesar dalam pembangunan gereja ini. Lalu benarkah ini sudah menjadi bukti atau ukuran bahwa kita sudah mengasihi Tuhan? Apakah kita melakukan semuanya itu hanya sebatas aktivitas lahiriah saja? Dalam Injil Markus dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kata segenap berarti menempatkan Tuhan pada prioritas utama dalam hidup kita. Kita menempatkan Tuhan sebagai subjek kasih satu-satunya. Tidak ada yang boleh mengasihi yang lain lebih besar daripada mengasihi Tuhan. Dia adalah yang utama dan nomor satu dalam segala hal. Tidak ada siapapun atau apapun yang dapat menggeser posisi Tuhan dalam hidup kita. Inilah yang disebut mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mengasihi Tuhan berarti memberikan keberadaan hidup kita untuk dikuasai dan dipimpin oleh Roh Tuhan. Artinya, kita berjalan bersama Tuhan setiap hari, memikirkan jalan-jalan Tuhan, tunduk pada kehendaknya, taat melakukan firman-Nya, memegang teguh janjinya, dan rela dididik dan dibentuk oleh Tuhan. Amin. Kami datang kepadamu sebab Engkau Tuhan Allah kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan hari ini Tuhan telah memanggil kita. Mari Bapak Ibu, kita datang kepada Tuhan. Hari ini kita telah diberikan kesempatan untuk menghadap Tuhan dengan membawa segala pelanggaran kita. Mari kita berdoa. Engkau mengetahui setiap tindakan kami. Engkau mengetahui setiap pikiran kami. Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Namun ya Bapa, kami sadar karena kasih-Mu yang Engkau berikan kepada kami justru membuat kami menjadi lupa akan Engkau. Kami selalu menuntut agar Engkau selalu mengabulkan segala keinginan kami. Ketika keinginan itu tidak terkabul, kami memberontak kepada-Mu. Kami mencari jalan kami sendiri agar kami dapat memenuhi apa yang menjadi keinginan. Bahkan kami tidak segan menyakiti hati sesama kami. Kami melayani Engkau, namun tidak sepenuh hati. Ya Tuhan, kiranya Engkau sudi mengampuni segala kesalahan kami, baik dalam pikiran, perkataan, maupun dalam perbuatan kami. Bawa kami untuk lebih dekat kepada-Mu ya Bapa,
Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Amin. Dipersilakan. Tetapi Engkau sendiri. Bapa, jika di dalam ruangan ini ada roh-roh kegelapan yang sengaja mengusik saat kami berhadirat, hancurkan dengan kuasa-Mu ya Bapa. Lahirkan ruangan ini sehingga kami betul-betul berhadirat bersama dengan Engkau. Akhirnya Bapa, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Amin. Hasil pembenaran. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus.
Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah, bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian itu. Amin. Mari kita sambut dengan memuji Kidung Jemaat 59. Tetapi masih saja kaki saya gemetar. Saya berdedek sekali. Sejak dari rumah tadi saya sudah mikir, gimana ya nanti. Mudah-mudahan saya bisa melayani dengan baik. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tema khotbah pada pagi hari ini adalah menyatakan kasih karunia Allah Tritunggal melalui karya dan kesaksian hidup kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau boleh saya bertanya, apakah yang membuat panjenengan semua gembira dan bahagia saat ini? Mungkin ada yang menjawab, wah, kalau gaji saya naik 2 kali lipat, saya akan bahagia. Atau mungkin yang masih Mas dan Mbaknya yang belum menikah, kalau ditanya apa yang membuat Anda bahagia saat ini, akan menjawab, kalau saya menikah saya akan bahagia. Tetapi kalau kita bertanya kepada saudara-saudara yang sudah menikah, akan menjawab, enaknya itu cuma beberapa bulan saja, habis itu enak menjodoh saja. Mungkin seperti itu, nggih. Atau ada lagi yang menjawab, kalau saya bisa sembuh dari sakit saya akan sangat bahagia sekali. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita sehat, ketika kita berlimpah dalam materi, dan ketika apa yang kita inginkan telah kita dapatkan, semua itu pasti akan membuat kita bahagia dan gembira. Namun, belum tentu mendatangkan damai sejahtera dalam hati kita, karena damai sejahtera tidak tergantung pada hal-hal yang bersifat duniawi. Inilah yang hendak dikatakan oleh Paulus. Paulus sangat gembira dan senang, bukan karena dia memiliki kesehatan yang sempurna. Paulus sangat gembira bukan karena dia banyak uang, tetapi dia sangat gembira karena dia sudah dibenarkan oleh Allah. Dan akibat dari dibenarkan oleh Allah ini ada 2, yakni damai dengan Allah dan memperoleh pengharapan. Di dalam Roma pasal 5 hari ini, Paulus mengundang kita untuk bergabung dalam sebuah perayaan yang penuh sukacita atas orang Kristen yang sudah dibenarkan.
Yang pertama adalah damai dengan Allah. Kita tahu Bapak Ibu bahwa sifat Allah adalah tidak toleransi terhadap dosa. Setiap kali dosa dan kejahatan terjadi, maka itu memicu kemarahan dan murka Allah. Allah kita tidak pernah marah tanpa alasan. Alkitab menggambarkan kemarahan Allah itu sebagai api yang menyulut, yang menyala, yang membakar dan menghanguskan manusia berdosa. Bapak Ibu bisa kita buka dalam Yeremia 4 ayat yang ke-4b dan Yeremia 21 ayat yang ke-12 yang demikian bunyi firman Tuhan, supaya jangan murkaku mengamuk seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkan oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Sekali amarahnya dibangkitkan, murka itu tidak mudah untuk dipadamkan. Api kemarahan Allah hanya bisa dipadamkan ketika penghakiman itu seluruhnya sudah terjadi. Dan kapan itu? Yaitu ketika manusia telah masuk ke dalam neraka, atau ketika Kristus menerima murka Allah di atas kayu salib untuk mendamaikan kita dengan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang akan terjadi kalau tidak ada pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus? Maka kita akan habis oleh murka Allah. Namun Kristus telah mati di atas kayu salib untuk membenarkan kita supaya kita hidup dalam damai sejahtera bersama-sama dengan Allah. Dalam Roma pasal 5 ayat 1 tadi dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Sedangkan di ayat 9 dikatakan, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bisa membaca di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-15. Efesus pasal 2 ayat yang ke-14 sampai dengan 15 yang demikian, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan perseteruannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu, yaitu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, damai dengan Tuhan Yesus bukan berarti tidak ada masalah, bukan berarti tanpa pergumulan, tetapi adanya sebuah keyakinan bahwa Dia selalu bersama dengan kita. Kedamaian bukan berarti Allah menenangkan gelombang di dalam hidup kita, tetapi kedamaian adalah karena Allah telah menenangkan hati kita. Secara teologi, damai dengan Allah sudah terjadi, dan yang perlu kita lakukan sekarang adalah melakukan secara praktis, yakni menikmati damai sejahtera itu. Caranya berpikir sejenak, diam sejenak, dan merenungkan bahwa kita sudah memiliki damai dengan Allah. Ketika kita menyadari itu, maka damai di dalam hati kita akan mengalir secara sendirinya. Sedangkan yang kedua adalah berkat yang kita miliki oleh karena pembenaran ini adalah suatu pengharapan. Dalam Roma pasal 5 ayat 2, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, akibat dari pembenaran kita adalah kita memiliki sebuah pengharapan. Kita bermegah dalam pengharapan
oleh karena menerima kemuliaan Allah. Kita bermegah bukan berarti meyakin dengan sukacita kita bermegah dalam pengharapan kita menerima kemuliaan Allah kelak. Jalan menuju kepada kemuliaan adalah sebuah perjalanan panjang di dalam hidup kita dan pasti akan dihadang oleh suatu permasalahan atau bahkan suatu kesengsaraan. Orang yang dibenarkan bukan berarti tidak akan menerima kesengsaraan. Di dalam Roma pasal 5 ayat yang ketiga menuliskan tentang kesengsaraan yang bisa dialami oleh mereka yang sudah dibenarkan. Kita yakin dan penuh sukacita walaupun kita sedang dalam penderitaan. Hidup ini tidak akan lepas dari suatu sakit, kesengsaraan, dan kesulitan-kesulitan. Lalu bagaimana cara kita menghadapi semuanya itu? Adalah dengan cara bermegah, yakni bersukacita oleh karena memiliki pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Firman Tuhan telah mengajarkan kita agar ketika kita menderita, bukan hanya sampai pada taraf berserah saja, tetapi juga dengan bersukacita, bermegah, di mana Paulus mengatakan dalam Roma pasal 5 ayat 3. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Kita bersukacita dalam kesengsaraan karena kita mengetahui bahwa kesengsaraan akan menghasilkan ketekunan, dan ketekunan akan menghasilkan tahan uji, dan tahan uji akan menghasilkan suatu pengharapan. Pengharapan yang kita miliki adalah pengharapan yang kuat, sebab pondasinya bukan dari kita sendiri, tetapi pondasinya adalah dari Allah sendiri. Dalam Roma pasal 5 ayat yang kelima, pengharapan kita tidak mengecewakan karena terletak di dalam kasih Kristus kepada kita dan bukan kepada kasih kita kepada Kristus. Kasih kita kepada Kristus itu lemah, tetapi kasih Kristus kepada kita adalah kuat. Kasih itu dicurahkan dengan berlimpah di dalam hati kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saat kita mulai kehilangan sukacita, saat kita sedang menghadapi masalah, mari kita berdiam diri sejenak, kita menghadap Tuhan, kita diam sejenak, kita merenungkan bahwa kita sudah dibenarkan, merenungkan bahwa kita sudah berdamai dengan Allah dan memiliki suatu pengharapan. Amin. Mari kita saat teduh sejenak. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati kami melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi berkat untuk kami ya Tuhan, untuk kami semakin setia kepada-Mu. Ya Tuhan, bentuk kami seturut dengan kehendak-Mu, bahwa kami untuk lebih dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Ah
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit keluar dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan Orang Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan biarlah firman menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir dalam ibadah hari ini. Kami tidak tahu Tuhan apa yang menjadi pergumulan mereka, tetapi kami percaya bahwa Tuhan selalu menyertainya. Tuhan, kami serahkan anak-anak yang sedang sakit. Tuhan, kiranya Tuhan Yesus mengaruniakan kesembuhan kepada mereka. Bu Jono Tuhan yang saat ini sedang sakit, kiranya Tuhan menjamah beliau, kiranya Tuhan mengaruniakan kesembuhan kepada beliau. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau punya kuasa untuk menyembuhkan beliau. Terima kasih Tuhan. Saudara kami yang sedang bepergian, kami serahkan juga ke dalam kuasa tangan-Mu. Kiranya Tuhan Yesus selalu mengantarkannya, menggandeng tangannya untuk sampai di tempat tujuan dengan selamat, dan kembali pulang sampai di rumah bertemu dengan saudara-saudaranya di rumah. Tuhan, terima kasih Tuhan. Untuk saudara kami yang menjauh dari Engkau Tuhan, kiranya Tuhan memanggil kembali. Tolong Tuhan, Tuhan jamah hatinya, Tuhan melunakkan hatinya Tuhan, agar minggu yang akan datang dapat beribadah bersama dengan kami di tempat ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk warga jemaat di sini Tuhan, agar hari-hari mereka penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang sekolah. Kiranya Tuhan Yesus karuniakan roh kepandaian, agar kelak mereka dapat meraih apa yang menjadi cita-citakan. Untuk hamba-Mu Tuhan yang mencari pekerjaan, kiranya Tuhan Yesus mengerjakan pekerjaan sesuai dengan talentanya. Untuk yang mencari jodoh Tuhan, kiranya Tuhan Yesus mengaruniakan jodoh yang sepadan. Tuhan, kami menyerahkan pekerjaan anak-anak-Mu Tuhan yang ada di tempat ini. Tolong berkati, mudahkan dalam setiap perkara Tuhan, apapun yang menjadi pekerjaan mereka. Tuhan, kami juga menyerahkan para pelayan Tuhan yang ada di tempat ini, para penatua, diaken, pianis Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati keluarganya, berkati pelayanan mereka ya Tuhan, karuniakan kesehatan dan kekuatan selalu, agar nama-Mu semakin dimuliakan di tempat ini. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam kuasa tangan-Mu. Kiranya Tuhan karuniakan roh kebijaksanaan kepada pemimpin kami Tuhan, agar tercipta kedamaian dan ketentraman. Terima kasih Tuhan. Tak lupa kami juga berdoa seperti yang telah Engkau ajarkan, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kepada yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pada pagi hari ini terambil dari kitab Amsal bab 3 ayat yang ke-9 dan ke-10. Beginilah sabda firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin. Amin.
Bekerjalah dengan sungguh-sungguh dan setia. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah menjadikan langit selalu berwarna biru, bunga-bunga mekar tanpa layu, kesukaan tanpa air mata. Tetapi Tuhan menjanjikan kekuatan dan kemampuan hari demi hari. Percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Kita sama. Kita tutup dengan nyanyian Kidung Jumat nomor 474.